Terima kasih Onya. Tadi aku habis dari itu pembukaan Kron tekstil di mana namanya di mana itu sih Mbak tadi Majesti ya? Iya, perumahan Mangli. Mami kok nggak centang biru gampang diurus aja dibayar nanti centang biru. Amin, makasih Mas makasih ya Agus 7270. Ini potongan rambutnya, ini potongan rambut apa? Yang pastinya bukan potongan rambut jengger lah ya. Merah-merah. Ini potongan rambut keren. Enggak, kalau punya anti mah. Ini orang Jepang yang motong sayang. Tahu lu. Buat Muhammad aku nggak kenal, jadi aku nggak perlu tanggapi karena buat aku yang namanya upil kering atau yang namanya sampah atau yang namanya WC umum itu nggak perlu dibicarakan karena pastinya baunya nggak enak. Jadi kalau kalau kamu ingin bertanya itu kayak diva-diva Agnes Monica, mungkin aku bisa menjawab. Terus kemudian kalau kamu mungkin menanyakan tentang bagaimana belajar pole dance, bagaimana belajar aerial silk, bagaimana belajar ngedance, bagaimana belajar menyanyi yang bagus, mungkin aku bisa menjawab. Tapi kalau bertanya tentang hal-hal yang menurut aku tidak tahu dan aku tidak kenal mereka, buat aku tidak perlu ya gitu karena kalau aku ngomong nanti sok tahu karena aku tidak tahu mereka juga dan aku tidak kenal sama mereka gitu. Jadi buat aku tidak perlu aku jawab gitu. Celatong yemi ibu ongki ongkuan kah? Celatong beceng doa. Jadi tak usah caca. Nah, gitu. Taman cok le gula. Iya begitulah Cika. Mi kerasa gempa? Iya kerasa sayang. Lima. Kerasa banget kerasa. Aku nggak dioplas ya sayang. Aku dari dulu memang dari mimpi manis apa namanya dada aku tetap aja 36 size-nya, jadi nggak ada yang berubah. Dan kalau orang India itu kalau cari pemeran utama itu mesti montok-montok, nggak ada yang triplek ya atau kayak papan itu nggak ada. Jadi dari dulu aku mimpi manis, aku udah yang lagu video klip mimpi manis, body aku udah gede semua gitu. Jadi kalau misalkan aku sekarang mungkin tambah usia, aku semakin tambah bagus karena aku kan olahraga gitu. Jadi kalau olahraga itu kan pastinya kan ngebentuk badan ya. Yang tadinya kendor bisa jadi berotot, namanya juga olahraga. Makanya yang nggak kalau cuman modal karena gini guys, kalau lagi habis melahirkan itu katanya bisa langsung ditamitak. Jadi kalau udah ditamitak itu perutnya ditarik ke atas dan dia untuk membesar lagi itu agak susah karena dia tidak bisa punya anak gitu, tidak bisa punya anak lagi gitu. Jadi ya apa namanya otomatis ya kayak gitulah. Cuman kan lebih enakan aku nanti kalau sudah punya anak 4, punya anak 5 mungkin barulah ya. Karena kan menurut aku olahraga aja karena aku masih muda dan otot aku masih kenceng, jadi nomor 1 olahraga aja untuk pingin badannya bagus gitu. Alis tebel itu keturunan sayang. Kebetulan aku Mbak Lepi juga alisnya tebel. Alisnya Mbak Lepi ini tebel tuh. Jadi ini bukan ini apa ya? Memang dari sononya. Ini kita bukan di apa namanya sayang? Bukan di ini alisnya. Hah? Bukan di sulam. Ya, bukan di sulam. Mami jarang live tas. Aduh, aku happy dulu ya. Jangan jualan terus. Aku soalnya kayak tadi aku menghadiri acara crown, acara apa namanya acara tekstil. Aku kan juga penyanyi sayang. Dan juga aku ada beberapa latihan kayak kemarin untuk ulang tahun Indosiar. Aku latihan untuk aerial silk. Itu kan butuh apa ya? Butuh tangan yang kuat gitu. Kalau aku nggak latihan terus aku jualan tas terus, gimana aku bisa berkembang karirnya? Jadi sometimes kalau aku jualan tas pas aku lagi kosong waktunya, mengisi waktu, itu aku jualan tas. Tapi kalau misalkan aku lagi sibuk, ya kan harus dalam hidup itu harus ada yang diprioritaskan dulu. Gitu. Jadi apa ya? Nomor 1, kamu harus utamakan prioritas apa dulu nih? Apakah mau jualan tas dulu atau mau kayak gimana? Kecuali aku sudah gak laku. Baru aku jualan sambel.
jualan tas gitu. Nggak sholat sambil jualan tas lagi. Nanti kalau waktunya zuhur, asar aku pasti ngomong, saya lagi zuhur ya, aku nggak jual tas dulu ya. Aku biasanya gitu. Kalau kalian biasa nonton aku ya pasti kayak gitu. Karena ketika kita lagi ada suara azan juga kita nggak boleh berisik, harus mendengarkan azan. Kalau misalkan kita lagi zuhur ya kita harus bisa mengingatkan orang yang lupa sama sholat. Itu wajib hukumnya dalam Islam. Nah, kalau misalkan nggak ngerti tentang hal-hal yang kayak begitu, makanya kalau jangan suka datang ke tempat dugem boleh sometimes. Tapi harus sering belajar pengajian juga, biar pinter gitu loh. Jadi pinternya itu bukan hanya dunia aja, tapi akhirat juga. Gitu guys. Kalau misalkan kamu lagi jualan, jangan lupa kalau waktunya sekitar maghrib, zuhur, asar itu wajib diumumkan supaya yang belum sholat juga ikutan sholat gitu ya. Seperti itu. Apa sayang trending prostitusi? Aduh itu tercemar say. Kalau trending yang prestasi itu aku bahagia gitu ya. Tapi kalau aku trending prostitusi itu bukan ke sana say, arahnya aku say, sorry. Jadi kamu contoh deh orang-orang yang berprestasi. Contoh kayak Agnes Monica, siapa namanya Cinta Laura, para legend-legend yang memang mereka mempunyai skill yang mumpuni. Karena kita harus bisa open minded ya, kita harus bisa merubah pemikiran kita supaya jadi lebih baik lagi. Jadi makanya kan ada pepatah mengatakan prestasi berikan panggung, sensasi berikan punggung. Ya itu tadi supaya apa? Supaya anak-anak Indonesia lebih baik lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai sensasi, Dewi Persik telanjang aja udah viral pasti. Tapi keuntungannya apa? Kita kan kepingin sukses yang bernilai. Jangan bangga kalau sukses tak bernilai, say. Gitu ya. Yang namanya prestasi itu bukan trending atau bukan viral. Viral dan trending itu bonus. Tapi ketika kita mencapai suatu prestasi itu ada kebanggaan, ada kepuasan tersendiri. Itulah bedanya. Nah, kalau film-film, kalau misalkan berbicara film box office, kayak punya aku film-filmnya, alhamdulillah itu prestasi. Nah, kalau misalkan berantem viral, terus kemudian telanjang viral, aduh, itu memalukan guys. Itu tercemar namanya. Aku nggak mau kayak gitu. Karena orang semakin dewasa itu butuh ketenangan, bukan huru hara atau bikin berantem. Itu nggak ada. Betul, trending skill baru bangga saya. Betul, Mbak. Karena kita itu lahir dari mempunyai skill. Jadi setiap proses itu menyakitkan. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba, oh yang penting viral, yang penting coba. Kamu lihat deh, orang-orang yang viral sampai sekarang bertahan nggak? Enggak lah. Mereka akan mencari cara. Gimana caranya supaya gua viral lagi? Akhirnya berantemin orang sini, berantemin orang situ, berantemin. Jadi hidupnya nanti yang ada malah nggak tenang. Gitu, ya nggak? Coba. Tapi kalau misalkan kita memang viral karena, kalau orang-orang yang punya prestasi, kayak Agnes Monica, kayak Cinta Laura, anak-anak yang pinter-pinter itu loh, anak Lida, anak DA, kalian lihat, anak-anak itu kan masih muda tuh. Apakah mereka ini cari sensasi? Gak ada. Tapi mereka mengutamakan skill. Tapi mereka dikenang terus. Masih banyak cara untuk bisa mencapai puncak, say. Dengan cara yang pintar. Ya kalau dengan cara yang instan, Lebi aja sekarang bisa aku suruh pakai buka baju. Liatin tuh tetenya Lebi, gitu aku. Tapi kan enggak dong. Lebi tetap harus bagus gitu. Jadi pengalaman Tante Dewi itu dijadikan pelajaran buat anak-anak aku, buat ponakan aku gitu. Supaya dia belajar dari pengalaman tantenya dulu gitu. Kayak Rara. Lihat deh Rara, ada nggak dia bikin sensasi? Nggak ada. Sensasi dia adalah prestasinya dia bisa dia bernyanyi. Lihat deh, jebolan anak-anak Indosiar. Ada nggak yang bikin sensasi? Nggak ada. Anak-anak jebolan Indosiar semuanya rata-rata mereka adalah berprestasi. Nggak ada mereka buat sensasi yang aneh-aneh atau mereka nyolek si A, nyolek si B supaya namanya tenar, nggak ada. Tapi gimana caranya mereka tetap eksis? Mereka salah satunya adalah mengasah bakatnya dengan cara aktingnya diasah,
terus kemudian suaranya juga diasah. Bagus kan? Gitu. Jadi nomor satu yang seperti itu ya, Say. Jangan yang, aduh, kayak yang hal-hal negatif tuh dicontoh, jangan. Hai Waude, Cut Momoy, apa kabar? Mbak Herdi, kalau si Tiara itu, jujur aku kenalnya itu, si Tiara Marlen itu aku kenalnya ketika dia mau ikutan, apa namanya, ikutan berbagi di Baik Hati. Jadi kalau aku sih berteman sama siapa aja ya, gitu. Jadi siapa aja yang mau berteman sama aku boleh-boleh aja. Tapi kalau sekiranya kita sudah memberitahu, kan kita berteman tuh gini, Say. Kalau prinsip aku berteman itu, jangan kayak gitu ya, itu nggak bagus. Jadi buat aku orangnya tidak pernah membeda-bedakan, siapapun orang boleh berteman sama aku. Tapi ya itu tadi, aku tidak akan pernah masuk prinsip atau karakter. Ketika aku tahu bahwa itu adalah tidak baik, aku akan mengingatkan. Tapi ketika aku sudah ingatkan dia tidak bisa aku ingatkan, ya aku mundur dan aku pergi. Gitu. Lebih kok aku lihatnya kayak orang jahat ya, maaf. Gimana? Kenapa Lebi? Kenapa dia kayak enggak ah? Terus ini ada yang ngomong katanya, si Lebi kenapa sih dia kayak cacing kepanasan? Ah, Kali-kali ya. di mana kapan Levi kayak apa cacing kepanasan? Aduh. Aku mah dari tadi makan durian, Say, menikmati hidup. Menikmatin hidup nih, Say. Hai Mas Ahmad Sarif. Tantenya banyak duit, Say. Makanan penuh. Mohon maaf, saya tidak kayak cacing kepanasan karena lapar. Mau apa? Saya tidak seperti itu ya, saya tuh kalau lapar saya tuh makan gitu. Saya tuh kalau lapar makan, tidak suka mengurus hidup orang seperti Kalau Anda. kepanasan dia masuk ke dalam AC, Say. Wah. Aneh deh. Kak Uzi, ditungguin, cus. Justru Lebi anaknya nggak pernah neko-neko. Nah, Gini, Say. Aku tuh kalau Lebi ini kan anak aku ya. Aku tuh kalau ngedidik anak aku, itu simple kok. Kalau kamu mau nurut sama Tante Dewi akan urusin kamu sepenuhnya. Tapi kalau kamu nggak mau nurut sama Tante Dewi nggak akan urusin gitu. Jadi alhamdulillah anak aku Lebi ini orangnya nurut. Aku ngomong apa itu nurut. Misalkan, sayang, jangan sampai kamu keluar sama cowok yang bukan apa-apanya. Kalau rame-rame nggak apa-apa. Iya Tante. Nah, Lebi open BO nggak? Ngapain open BO? Tante Dewinya kaya kok open BO. tante gue kaya raya bisa bayarin kehidupan gue, ngapain harus gue open BO? Ini loh, orang lain aja dikasih tumpangan rumah mewah, masa Lebi harus open BO? Gila lo. Ajarin Pak Bin, nggak mungkin salah, selalu nurut sama orang tua. Betul Mas Arman, betul. Karena nomor satu memang kan kita itu walaupun bukan orang tua kandung, sama orang yang lebih tua ya harus hormat gitu. Jadi jangan sampai mentang-mentang itu bukan ibu kandungnya, terus kita mentantang-mententeng. Kan kita kan dalam apa ya? Dalam pergaulan itu kan yang dilihat itu bukan jabatannya, bukan pekerjaannya, tapi yang dilihat itu ketika kamu respect sama orang, menghargai orang, itu yang dilihat gitu. Aku gini ya, aku tuh kan nolongin ibunya, aku tuh ada nolongin ibunya si Fitri. Buat aku tidak mau ikut campur urusan Fitri. Ketika ada orang tua yang meminta tolong sama aku, dan dia tidak punya tempat tinggal, menurut aku nggak salah kalau aku kasih tumpangan. Iya dong. Daripada ibu itu harus ngekos di tempat orang, terus kemudian rumahnya kecil, terus nggak terurus. Ya nggak. Mendingan kan aku bantu. Ada rumah aku kok yang kosong. Kebetulan aku mampu. Iya kan? Jadi kalau aku dibilang pencitraan, ya terserah mereka. Yang penting niat aku sudah baik, biar Tuhan yang nilai. Nggak bisa lah. Pencitraan. Sebelum pindah ke rumah si itu aku disuruh, Iya, nggak pakai kerudung. Jangan. Sebelum dia pindah itu ke rumah sini, aku kemarin rumahnya yang mewah, yang itu. Jadi kalau aku yang nempatin, siapa mau bilang pencitraan? Nah, ini kebetulan bukan aku yang nempatin, orang lain
dia kasih tempat karena aku nggak mau, ya wes, bukan pencitraan itu namanya. Daripada ibunya ditaruh di gudang beras, Say. Mendingan yang aku bantuin dong. Masa Dewi Persik pansos? Woi, Dewi Persik pansos. Dewi Persik udah 20 tahun berkarir. Dewi Persik itu ya dari dulu kalau ada orang yang susah itu gak bisa hatinya. Apalagi orang tua. Gak bisa, Say. Bisa, Say. Banyak ibu-ibu yang di luar yang gak rumah, kenapa hanya Ibu Fitri? Karena Ibu Fitri itu yang minta tolong sama saya. Lo gimana toh? Ibunya Fitri itu minta tolong sama saya. Apa iyo aku itu ibaratnya mentolo. Ngono lo. Lo sekarang kalau misalkan aku mau nolongin orang emang kenapa? Kenapa pada sibuk? Mendingan apakah orang yang sibuk itu sudah nolongin apa sama ibunya Fitri? Ayo. Lu mau ngatain gue pansos juga nggak masalah. Yang penting biarkan Tuhan yang membalas gue. Gue nggak butuh balasan kalian kok. Nggak butuh, bukan kalian tuh dalam arti bala-bala itu ya. Yang jelek hatinya ya gitu. Mau dibilang pansos semua orang udah tahu Dewi Persik. Yang ngomong pansos tuh orang baru yang di sosmed. Gitu. Aku juga masih ngontrak nggak apa-apa Mbak. Tapi siapapun orang tuh mau ngontrak kayak mau tinggal di mana nggak apa-apa. Yang penting jangan sombong. Gitu. Jadi kalau misalkan kita membantu orang ya terserah kemampuan kita. Kita mau nolong orang terserah kita mau tolong siapa. Jadi nggak perlu didikte untuk kita menolong orang. Gitu. Yang pansos aku. Kak Uzi. Iya Kak Uzi, halo. Biarin nih orang mau ngomong apa, yang penting niat baik. Betul Mbak Lovely, aku nggak peduli. Lah kalau kemarin, sekarang ibu itu tiba-tiba datang ke rumah saya, terus ibu nangis, terus kemudian aku tanya tempat tinggal di mana Bu, terus kemudian dia ditaruh di gudang beras, terus ya nggak salah dong kalau aku kasih rumah. Bener atau enggaknya, yang penting Dewi itu merasa iba. Nah, gue cuma iba aja guys. Emangnya gue kontenin, emang masuk YouTube gue? Nggak ada masuk YouTube gue. Nggak ada gue yang kayak gimana-gimana, nggak ada. Gitu loh, kalau misalkan teman-teman wartawan tiba-tiba pengen wawancara gue, kebetulan kemarin gue lagi sempat sama SG, sama yang lain emang gue kasih. Gue nggak ada waktu, gue tiap hari belajar, karena gue mau konser. Gue mikirin untuk gimana konser gue tuh berhasil. Terus tiba-tiba kalau gue nggak belajar, terus gue gelantungan, terus jatuh gimana? Itu pansos jatuhnya gitu loh. Gue mah hidupnya belajar sayang. Aku tuh hidupnya belajar. Jadi gimana caranya supaya aku tuh belajar, supaya aku tuh bisa sukses karirnya. Jadi ketika aku menolong orang, orang itu minta tolong sama gue. Masa gue nggak boleh ngasih tolongan? Gitu loh. Mbak Maria, aku sudah nyicipin ikan laut pedasnya Indomie Food, enak banget. Jangan lupa pesan di Indomie Food ya. Enak. Yang penting mami ada niat baik. Iya. Terus aku dikata-katain, pencitraan lah, pansos. Lo lucu, emang itu masuk YouTube gue. Gue pun juga sama wartawan tuh gak enakan guys. Ketika ada wartawan yang minta wawancara sama gue tuh coba tanyain sama senior-senior, wartawan-wartawan senior. Pernah gak gue bentak-bentak wartawan? Gak pernah. Gue paling, mohon maaf nih ya, mudah-mudahan aku masih ingat, mudah-mudahan aku tidak lupa. Mohon maaf nih sebelumnya. Aku selalu bilang sama teman-teman wartawan tuh gini, bentar ya mas, bentar ya aku nggak mau ya, bentar ya, kayak gitu. Jadi aku nggak pernah yang terus galak-galak sama teman-teman wartawan, nggak mau lah, bohong gini sampai ngata-ngatain itu nggak pernah gitu. Jadi buat aku sih, menurut aku sih wajar ya kalau misalkan kayak aku pribadi membantu orang yang memang ingin dibantu gitu. Dan kebetulan aku mampu. Jadi kenapa harus marah-marah sama aku gitu loh. Ya, kalau mau marah-marah, suruh bantu aja. Tanggapan Gabriel dihina, aduh, sudahlah mau dihina mau apapun aku bilang sama anakku. Semakin kamu dihina, kamu nanti kalau sudah jadi akpol, jadi polisi, jadi jenderal, bantulah orang-orang yang sudah menghinamu. Itu aku. Jadi tidak masalah buat aku ketika aku bisa membantu orang-orang yang satu dia lagi berduka, kedua dia lagi menzolimi orang lain gitu. Wartawan juga kerjaannya di mana mereka cari rezekinya dari situlah. Makanya Mas Iswardi, masa kita mau marah-marah sama wartawan, kan kasihan mereka. Lah mereka kan juga cari duit. Aku kan cuma sekedar
ayo mami wawancara dong buat ini. Kalau aku pas sempet, ya aku pasti akan datang. Oh ya, tapi kalau aku nggak sempet, ya aku juga selalu bilang, maaf ya, aku nggak bisa aku nggak bisa wawancara karena aku lagi latihan ini, latihan itu, kayak gitu kok intinya. Jadi nggak ada sesuatu hal yang harus diributkan kan sebenarnya. Helen dulu pas diwawancara katanya ada yang nyolek Helen ngarang dulu pernah uringan pas diwawancara katanya ada siapa itu Irina itu ngomong tentang siapa ya? Mira Mutiara, halo. Kalau yang minta tolong bukan mamanya Fitri bakal ditolong nggak? Terserah hati aku. Ada juga yang banyak ditolong. Acara di gempa kemarin yang di mana itu Mbak? Sukabumi aku banyak. Maaf ya, punten ya. Yang menolong lah sesuai hati aku. Tapi bukan didikte sama orang. Karena buat aku ketika aku menolong orang harus ikhlas dari hati aku. Bukan karena aku didikte sama orang. Karena ketika aku didikte sama orang, gitu. Mami bagaimana caranya menghadapi orang yang suka menghina? Santai. Orang yang menghina itu apakah lebih cantik dari kita? Apakah lebih wah dari kita? Karena kalau orang yang menghina kita itu pasti kan orang yang sakit jiwa. Pastinya kita lebih daripada dia, toh. Kalau kita merasa bahwa kita lebih cantik, kita lebih mulus, kita lebih segalanya, kenapa kita harus sakit hati? Yang sakit hati itu kan mereka yang memang lebih di bawah kita. Makanya mereka sakit hati, sayang. Pencitraan nggak perlu lah seorang Dewi Persik. Emang DP lagi mau calon anggota dewan. Emang DP mau? emang DP mau? Betul banget. Maaf ya saya Dewi Persik pembisnis sakinah mawaddah warohmah. Saya nggak ada calonin dari diri mau jadi apa, ya guys. Jadi saya nggak masuk ke dewan-dewan, nggak ada ya. Saya asli artis Dewi Persik artis sejati, seniman sejati, gitu. Jadi Ngapain ya? Jadi kalau ditawarin banyak, jadi DPR, jadi masuk ini, jadi masuk itu. No, 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 no. Saya cukup ngurusin basecamp military lifestyle aja. Saya lagi doain mudah-mudahan basecamp military lifestyle ada di Bali, ada di Jember, ada di Jawa Timur, Jawa Barat. Amin lah. Saya ngurusin itu aja. Mami beli Lambor, Ferrari, aduh Scorpio bukannya gimana ya? Gini, yang ada malah nggak dipakai. Ini mobil ada 2, Jaguar aja nggak dipakai. Gimana mau beli kayak begituan untuk apa? Di Indonesia ini susah kecuali kita ini ya, misalkan kita naik kecuali nggak macet Jakarta, mungkin bisa itu pakai kayak gitu. Kalau misalkan Jakarta macet kayak gini lo piye toyo? Ya, pajaknya juga kan kalau mobil sodako. Nah, apalagi lagi pandemi kayak begini, nah, apalagi pajaknya kan gede, kasih aja sodako buat orang-orang yang nggak mampu, kasih buat bantu orang-orang. Itu kan ada Jumat Berkah tuh, di Baik Hati ada platform baikhati.id tuh. Nah, itu banyak orang sekarang lagi kena musibah. Itu jadi kalau misalkan kita mau bantu orang terserah hati kita dan jangan pernah iri. Misalkan orang ini dibantu 1.000.000, orang ini dibantu 500, yang 500.000 tuh jangan iri. Aduh kok itu dikasih 1.000.000 sih, kok gue dikasih 500.000, jangan iri dong, kan rezeki-rezekian say, gitu loh. Jadi ya udah, yang nonton dikit banget nggak apa-apa buat saya, yang penting aku bikin rating bagus ya kan, bikin bos senang dan dibayar mahal. Untuk apa kalau misalkan kita kayak like, terus viewer banyak, tapi untuk huru hara, untuk bikin perang, untuk nyolek orang, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau misalkan saya pribadi, kalau misalkan kepingin coba lihat deh, aku tuh pernah mencoba untuk tes, namanya dites. Kalau dengan cara ribut-ribut, orang Indonesia itu suka, pasti viewernya tuh bisa 2K, bisa 3K. Tapi ketika kita untuk mengajak perdamaian dan kebaikan, nah, itu pastinya sedikit viewernya, tapi nggak apa-apa, tapi itu barokah. Gitu. Jangan bangga kamu punya follower banyak, jangan bangga viewernya banyak. Apa sih? Coba kamu bisa lihat. Kalau kita ngelihat di YouTube, kalau udah ngeliatin yang namanya body, itu sudah pasti viewernya banyak. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita nunjukin kayak ngaji, kayak kebaikan, terus kayak yang prestasi, viewernya dikit. Ya memang Indonesia seperti itu gitu. Makanya mudah-mudahan kita semuanya ini bisa menjadi Indonesia yang lebih maju lagi.
lebih dengan cara memberikan panggung buat orang-orang yang berprestasi, memberikan kesempatan buat orang-orang yang mempunyai skill yang bagus. Jangan memberikan kesempatan sama orang-orang yang tidak mempunyai skill. Jadinya apa? Rugi. Tapi sekarang kita merasa bersyukur alhamdulillah karena polisi sekarang udah nggak ngurusin hal-hal yang sifatnya gimmick-gimmick lah, lapor polisi gini-gini nggak jelas. Nah, kecuali memang ada undang-undang ITE, contoh nih, misalkan mau fitnah mukanya siapa, terus kalau jatuhnya fitnah itu bisa. Tapi kalau sekiranya yang bukan fitnah itu nggak masalah gitu. Ya Mi, orang Indonesia gitu senangnya sensasi aja ya, makanya itu ayo kita sama-sama merubah negara Indonesia menjadi negara maju dengan memberikan panggung buat orang-orang yang berskill gitu. Mami tegur si TM dong, doyan banget julitin Fuji. Selama Fuji Tegur sama aku. kan sudah ditegur sayang, udah jangan bikin. Kalau dia masih tetap ya berarti ingin berhubungan dengan hukum. Itu aja. Sayang, udah deh, nggak usah memberikan apa ya, memberikan panggung buat orang-orang yang pengen cari tenar. Udah, nggak usah. Kita tuh damai-damai aja.